Selamat pagi, praktikan Industri 3 berkaitan dengan praktikum simulasi sistem industri. Sebelum praktikum dimulai, kita akan ada TSP yang nanti jawabannya diupload di Google Classroom. TSP pertama ini yaitu ada soal cerita yang nanti harus disimulasikan ke dalam software ProModel. Nanti saat sudah disimulasikan, kemudian teman-teman analisis screenshotnya, jadi di screenshot kemudian dilampirkan di lembar analisa nih yang ada di halaman kedua dalam TSP, lalu dianalisis sedetail mungkin oleh teman-teman, seperti location-nya bagaimana, entitasnya bagaimana, dan sebagainya. Lalu tidak ada batasan apa saja yang harus dianalisis, tapi teman-teman jika melihat itu bisa dianalisa, bisa dijabarkan, silakan dijabarkan. Tetap menggunakan sumber, karena kan teman-teman pasti akan membutuhkan resource yang mendukung jawaban teman-teman, entah dari modul, entah dari internet, dan pastikan penulisan sumber pustakanya ini sesuai dengan kaidah yang kemarin sudah diajarkan. Setelah selesai, langsung diupload ke Google Classroom sebelum due date dari pengumpulan TSP ini. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai soal cerita yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Di sini kita akan memberikan tutorial bagaimana mensimulasikan soal cerita tersebut di software ProModel. Jadi diharapkan praktikan sudah mendownload dan menginstal software ProModel yang sudah diberikan link G Drive-nya di grup WhatsApp ya. Nah, nanti tampilan pertama saat membuka ProModel adalah seperti ini. Teman-teman bisa sambil lihat di Word-nya, itu dalam soal cerita kita bisa menganalisa yang pertama yaitu elemen dasar yang digunakan ada 4, yaitu location, entities, arrivals, dan juga processing. Tahap pertama dalam melakukan atau mensimulasikan soal tersebut adalah kita harus membangun location-nya dulu. Bisa dilihat di toolbar build. Di sini ada location, diklik. Nah, sambil dibuka di Word-nya itu kita lihat di sini location pertama, pabrik polyfurniture telah menerima kayu gelondongan. Berarti location pertama adalah receiving atau penerimaan bahan baku. Selanjutnya yang kedua adalah kayu gelondongan dikirim ke splitter. Berarti location kedua adalah mesin splitter untuk dipotong. Yang ketiga adalah kayu yang telah dipotong kemudian dikirim ke mesin bubut, sehingga location ketiga berarti adalah mesin bubut. Yang keempat adalah kemudian dikirim ke ruang pengecatan. Berarti location keempat adalah ruang pengecatan. Dan location kelima adalah di mana kayu tersebut dikeringkan terlebih dulu sebelum dikeluarkan atau disimpan kembali ke gudang penyimpanan. Berarti kita buat locationnya di sini ada 5. Location pertama, saat ingin membuat location di sini ada tab grafik. Teman-teman lihat di sini ada tulisan new. New ini di checklist agar saat teman-teman masukkan icon dia akan masuk ke tab location, dianggap sebagai location. Karena kalau new-nya tidak di checklist, ini nanti dianggap hanya gambar biasa saja, bukan location. Oke, kita klik receiving, kita ambil mobil misalnya. Ini pemilihan ikonnya bebas aja ya teman-teman. Jangan lupa dikasih ganti namanya di tab location, ini receiving. Nah, di sini ada capacity unit, DTS, stats, dan rules juga notes. Cap ini adalah capacity di mana kapasitas yang diterima dalam sekali penerimaan bahan baku. Kita ketik saja infinite karena tidak terbatas. Unitnya ini adalah jumlah lokasinya. Receiving hanya punya satu lokasi sehingga unitnya ditulis 1. DTS ini adalah downtimes, dimana kalau misalnya ada maintenance, terus ada pengaturan setup, itu digunakanlah downtimes. Cuma di soal cerita tersebut kita belum menggunakan downtimes. Statistiknya di sini menggunakan time series dan rulesnya masih oldest. Nah, di sini kalau diklik 2 kali oldest by priority dan tidak ada antrian. Cuma nanti kalau misalnya ketemu kasus harus ada FIFO, first in first out, tinggal dipilih ini aja. Untuk kasus ini tidak ada antrian, oke? Nah, ini adalah lokasi pertama. Kalau ingin membuat lokasi kedua, diklik lagi di tab location, lalu tekan enter. Nah, kita bikin lokasi yang kedua tadi adalah mesin splitter. Nih, boleh ditaruh sini. Kasih jarak. Kita ganti namanya mesin
splitter. Kapasitinya 1 saja, jadi dia hanya bisa memproses 1 kayu gelondongan, jadi satu-satu setiap waktu gitu. Dan unit kerjanya atau mesinnya hanya 1. Sama DTS stats dan rulesnya masih sama. Ini kemudian ke tab location kita enter kembali, kita bikin mesin yang ketiga yaitu mesin bubut. Nah, kita ganti namanya mesin bubut. Oke, enter kembali, kita bikin paint booth. Teman-teman boleh naruhnya itu ke kanan 1 garis saja atau boleh ke bawah sini agar terlihat. Ini paint booth, tempat pengecatan ya. Lalu nanti di sini ada tempat untuk naruh kayu yang sudah dicat, painted lock aja kita tulisnya. Oke, locationnya semuanya sudah dibuat. Ini kalau teman-teman mau menambahkan nama, misalnya biar tahu ini resizing, ini mesin bubut, dan seterusnya. Pertama, new-nya dihilangin dulu agar tidak masuk ke lokasi ya kalau ingin menambah nama. Terus klik yang ini nih, huruf A ini teks, lalu diklik di bawahnya. Nah, ini jadi ada namanya resizing. Terus di sini diklik lagi, klik huruf ini, taruh di sini. Seterusnya seperti itu ya. Jika ingin memberi nama. Baik, setelah menyusun location, kemudian kita klik build lagi, pilih entity. Nah, entity-nya kita baca lagi di soal. Yang pertama, saat menerima itu masih berupa kayu gelondongan. Lalu masuk ke splitter, dia akan dibagi menjadi 4, berarti udah jadi potongan ya, kayu potongan. Masuk lagi ke mesin bubut untuk dibuat bulat ya, dibentuk menjadi bulat sehingga berubah lagi namanya jadi round lock nanti. Lalu di ruang pengecatan berarti jadi painted lock. Maka bisa disimpulkan nanti entities yang ada dalam proses ini yaitu ada 4. Entity yang pertama adalah ini, diklik di grafik, new-nya jangan lupa di checklist. Terus namanya diganti kayu gelondongan. Itu kayu yang saat pertama kali kita dapat. Speednya 150 atau kecepatan bergerak dari satu mesin ke mesin lainnya. Statistiknya masih time series. Kemudian kita tambahin lagi karena tadi ada 4 entities. Pilih lagi, besarkan. Ini namanya piece lock atau kayu, potongan kayu ya. Terus yang ketiga, entitas yang ketiga ini bisa dibesarkan, kayu yang sudah bulat, round lock. Lalu yang keempat adalah painted lock. Nah, ini bisa dikasih warna juga nih teman-teman. Oh, ini duplikat. Jangan painted, kayu cat. Nah, ini bisa dikasih nama, bisa dikasih warna, color. Klik edit, terus nanti muncul library grafik, lalu klik color, pilih warna yang mau dipakai, oke, klik oke, diklik lagi di sini ikonnya. Nah, nanti jadi berubah warna. Oke, entitasnya udah selesai di build. Selanjutnya kita akan build array files-nya. Array files ini adalah kedatangan bahan baku. Jadi diklik aja entity-nya 2 kali, nanti akan muncul kotak seperti ini. Klik yang kayu gelondongan aja. Lokasi pertamanya di mana? Di resizing. Kuantitasnya yaitu tulis saja 1. First time-nya itu adalah waktu penerimaannya, yaitu time only ya. Jadi dikosongin aja. Occurrence-nya adalah kapasitas penerimaan, yaitu infinite. Frekuensi yaitu frekuensi kedatangannya. Kedatangan bahan baku 1 saja, logiknya belum ada, dan disable-nya no. Setelah build arrivals, kemudian kita ke processing. Nah, ini harus benar-benar diteliti pengerjaannya, karena kalau ada kelewat sedikit maka jalur prosesnya akan bisa berhenti di tengah jalan, bisa nanti banyak bottleneck dan segala macam. Nah, entity yang pertama itu adalah kayu gelondongan. Lokasi kayu gelondongannya lagi di mana? Lagi di resizing. Outputnya berarti masih menjadi kayu gelondongan dong. Destinasinya yaitu ke mesin splitter. Nah,
Ini akan masuk ke mesin splitter, rule-nya itu first one. Jadi yang pertama siap akan yang pertama diolah. Move logicnya move for one. Move for one itu maksudnya adalah entitas ini akan bergerak secara satu-satu gitu. Kemudian yang ada dalam routing ini, kayu gelondongan dan mesin splitter, ini nanti menjadi proses yang kedua. Jadi pindah lagi ke tab proses di enter. Nah, yang tadi di sini pindahin ke proses yang kedua. Berarti entitinya adalah kayu gelondongan. Locationnya berarti tadi lagi di mesin splitter. Operationnya teman-teman baca di sini, operation pertama yaitu waktu untuk splitting atau pemotongan adalah 4,1 dan berdistribusi normal. Jadi ini bisa diketik manual, wait, n itu normal dan 4,1. Satunya itu standard deviation, atau teman-teman bisa klik operation 2 kali, nanti muncul seperti ini. Pilih yang gambar palu, nanti akan muncul logic builder, klik yang wait. Nanti wait ya udah diklik, pilih di logic elemennya itu distribution function, lalu nanti di distribution function pilih normal. Nah, meannya rata-ratanya berapa tadi dikasih tahu 4. Standard deviationnya berapa? Nah, ini klik standard deviationnya 1. Nanti langsung di return. Nah, nanti kan udah muncul di logic barunya jadi wait n 4,1. Nah, itu dipaste. Nanti kemudian akan muncul di operationnya. Tapi akan lebih mudah ketika teman-teman diketik manual saja. Cuma nanti ada beberapa komputer yang tidak bisa diketik manual, harus melalui proses tersebut. Kalau enggak bisa error compile-nya. Nah, kayu gelondongan ada di mesin splitter. Kita balik lagi ke tab routing. Outputnya apa setelah masuk mesin splitter? Outputnya adalah kayu yang sudah dipotong atau piece log. Nah, kalau kayunya udah dipotong, destinasi berikutnya mau kemana? Ke mesin bubut. Kita klik mesin bubut di destination. Rule-nya masih first one, move logicnya masih sama, move for one. Nah, routing yang di sini, yang routing kedua ini nih, piece lock dan destination mesin bubut, nanti akan ditempatkan ke proses yang ketiga. Ini jadi balik lagi ke tab proses, di enter. Nah, tadi routingnya piece lock dan mesin bubut, enter. Ini berarti di sini entitasnya adalah piece lock, locationnya adalah mesin bubut. Operationnya kita buka lagi soalnya. Di sini operationnya kayu yang telah dipotong kemudian dikirim ke mesin bubut dan dibentuk menjadi bentuk triangular 3, 6, 9. Berarti operationnya adalah white T karena triangular 3,6,9. Atau kalau mau teman-teman nanti error, kalau ngetik manual bisa klik operation, pilih yang gambar palu. Nanti di sini pilih wait. Wait-nya diklik 2 kali. Nah, setelah itu teman-teman ke distribution function, pilih yang triangular. Nah, nanti di sini ada minimumnya itu 3, modenya itu klik mode, modenya itu tadi 6, maksimumnya itu 9. Kemudian ke return, habis itu paste dan nanti akan muncul. Oke, outputnya itu apa? Dari mesin bubut di pieces lock ke mesin bubut, outputnya nanti akan menjadi kayu bulat. Destination kayu bulat ini nanti mau kemana selanjutnya? Yaitu ke pengecatan, berarti ke paint booth. Move logicnya masih sama, move forward. Oke, ini nanti routing yang ini nanti akan menjadi proses yang keempat. Jadi pindah ke tab proses, enter. Tadi entity-nya kita klik, entity-nya adalah round lock. Location-nya lagi di paint booth. Round lock di paint booth itu ada nggak di sini operationnya? Oh, ada. Dia pengecatan memerlukan waktu 5 menit dan berdistribusi eksponensial. Berarti di sini ketik wait eksponensial itu E dalam kurung waktunya 5 menit 5. Nah, output dari round lock yang lagi ada di paint booth itu berarti painted, itu kayu cat. Destination berikutnya adalah buat ngeringinnya, berarti di painted locknya. Move logicnya move for one. Ini nanti akan menjadi proses yang ke-5 ya. Ini di enter, balik lagi ke tab proses, enter. Tadi di sini adalah kayu cat, locationnya lagi di painted lock, operationnya udah nggak ada berarti kan, karena kita akan menuju exit. Outputnya adalah kayu cat, destinationnya exit. Jadi kalau ingin bikin processing itu harus sampai di destination exit agar compile-nya bisa berjalan, bisa di run. Move for one.
Nah, setelah seperti ini, processing sudah, location sudah, entity sudah, dan arrival sudah, teman-teman ke bagian file, lalu di save dulu. Save. Misalnya teman-teman mau save-nya di desktop, atau nanti punya folder sendiri, kita kasih nama soal 1 tuh poly furniture. Nah, kalau sudah disimpan, teman-teman klik simulation dan bisa di run. Nah, kalau misalnya berhasil, maka akan bergerak seperti ini. Nah, seperti itu. Ini nanti setelah sudah berhasil, ini bisa di exit. Di simulation, terus end simulation, collect statistik, yes. Nanti akan muncul tampilan yang ada tulisan general report. Di situ ada general, location stage multi, location stage single, entity activity, dan entity stage. Nah, yang ada di general report tersebut, tab-tab yang ada di general report itu semuanya di screenshot dan dianalisa, yang itu nantinya akan dikumpulkan jadi TSP. Seperti itu. Kemudian nanti juga teman-teman yang di screenshot selain yang tadi statistiknya, yaitu tampilan ini di locationnya. Locationnya di screenshot ini keseluruhan, masukkan ke Word, terus dianalisa. Oh, location dalam studi kasus ini tuh ada apa? Ada receiving, ada mesin splitter, mesin bubut, dan pen boot. Terus selanjutnya itu entitiesnya. Oh, entitiesnya ada kayu gelondongan, piece lock, round lock, kayu cat. Ini semuanya di screenshot juga. Lalu ada arrivals. Arrivalnya juga di screenshot. Di sini ada kayu gelondongan, dianalisa ya. Kenapa nih yang masuk hanya kayu gelondongan aja, yang piece lock, round lock, dan kayu catnya enggak? Sama tadi di location juga. Ini tuh locationnya ada apa aja, dianalisa. Entitiesnya juga kenapa ini ada kayu gelondongan, piece lock, round lock, kayu cat gitu. Selanjutnya di processing. Untuk processing, teman-teman harus screenshot satu-satu. Jadi di bagian tab prosesnya, yang pertama kan kayu gelondongan, location receiving, ini di screenshot. Pindah lagi ke proses yang kedua, ini di screenshot. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di processing itu ada 5 screenshot. Dijelasin kenapa ini white end 4,1. Maksudnya apa? Ini kenapa move for one. Destination-nya kenapa ke mesin splitter, dianalisa. Oke. Nanti yang dikumpulkan itu ke Google Classroom adalah lembar analisanya, Word-nya, dan juga pro modelnya ini, yang belakangnya extensionnya itu mod dan sebentar saya cek dulu. Poly furniture, yang extension belakangnya itu mod dan BAK. Nah, itu dikumpulkan di Google Classroom. Itu, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke asisten dosennya atau melalui grup. Terima kasih.